Aku nggak suka banget public holidays dan aku selalu daftarin diri aku untuk kerja tiap kali ada public holidays kayak Natal, Lebaran, Sinca, anything. Karena kalau buka sosmed tuh isinya kayak people with their family. Aduh. It's okay. Gak apa-apa kayak kalau diinget-inget kayak nggak tahu sih, gue ngerasa kayak masa hal kayak gitu disedihin sih, bodoh banget. Cuman sedih. Halo semuanya, kembali lagi di Nadir Podcast, masih bersama gue William Linardi. Dan tentunya sama seperti episode sebelumnya, kita akan mendengarkan pengalaman hidup tentang kesepian ataupun titik terendah dari hidup seseorang. Nah, dan juga apa sih yang mereka rasakan pada saat itu, apa sih yang mereka ingin luapkan pada saat itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Elsha Chandra sudah hadir. Hai. Apa kabarnya Mbak Elsa? Luar biasa, salam super. Oke, silakan perkenalkan dirinya, Elsha. Ya, halo, nama aku Raelsha and I'm currently working as a tattoo artist for Julian Folk. Gitu. Nah, Elsha ini kebetulan kita kenal di SMP ya, Sa? SMP Iya. 1. Dan udah berarti 10 tahun ada ya? Aduh, nggak bisa ngitung. Iya, 10 lah. Sekitar 10 tahun lebih gue udah kenal sama Elsa. Elsa ini salah satu orang yang cukup fighter lah menurut gue di hidupnya. Nah, kita akan mengkulik-kulik ya, Sa, hidup Elsa. Nah, tadi kan Elsa sebut juga sebagai tattoo artist. Awalnya nyemplung sebagai tattoo artist tuh gimana sih, Sa? Jadi waktu itu tuh aku punya teman. Terus kamu tau gak sih teman-teman yang hobinya tuh kayak ada 10 tapi tiap minggu ganti. Nah, dia tuh yang kayak, kamu kan tahu aku emang suka gambar ya dari dulu ya. Terus dia tuh kayak iseng nyobain hand poke. Dia duluan yang nyobain hand poke. Terus kayak kepikiran sama aku, kayaknya lu pada suka gambar juga kan? You should try this. This is a new method, tapi you do it on skin gitu. Terus aku cobain, and turns out I really like how it feels and everything. You know, I like the process. I like ya semuanya lah, saya suka. Terus habis itu at that time I had a partner. Terus sama partner aku kita kayak mikir ini peluang bisnis yang bagus juga tahu. Soalnya kayak untuk tato machine kan banyak ya. Tapi kalau aku kan metodenya hand poke dan itu lumayan jarang gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Apa bahasanya sih? Sesuatu yang baru gitu atau? Nggak baru banget sih, cuman kayak kalau di pasar tuh masih sedikit. Jadi kompetitor kita masih sedikit gitu. Terus kayak we see the peluang bisnis, oh we can make this happen. Nah, dari situ kita kayak terus-terusan terus ya udah. Apa bedanya sih, Sa, sama tato di luar sana yang pakai mesin gitu, yang paling apa ya sebagai ciri khasnya dari si hand poke yang Elsha lakukan ini? Nah, kalau hand poke itu metode dia, kalau machine you could see mereka using machine gun gitu kan. Jadi needlesnya dimasukin ke machine, terus you start doing with electricity. Tapi kalau misalnya hand poke, Elsha cuma pakai tangan sama jarum. Jadi prosesnya lebih natural, lebih organik. Jadi kita harus lebih sabar juga. Karena kalau mesin kan kita bisa langsung kayak deret gitu. Tapi kalau hand poke kita harus titik per titik gitu. Iya, jadi the craftsmanship tuh dapat banget deh from hand poke. Nggak kayak template mesin gitu ya, Sa, ya. Kalau itu kan benar lo satu-satu dan mungkin aja desainnya sama tapi di beda orang bisa beda hasil gitu ya. Iya, ya gitu deh. Kayak it's more ada man-made touch-nya gitu, lebih kerasa. Teman-teman yang mungkin penasaran juga bakal kita masukin Instagram tatonya Elsha. Namanya apa, Sa? Julian Folk. Nah, jangan lupa dicek Instagramnya tatonya Elsha. Nah, seperti yang gue tahu, Elsha ini udah hidup mandiri tuh lama ya, Sa, ya. Sudah menghidupi dirinya sendiri, udah juga sekali lagi menyelesaikan studi gitu. Betul. Ya, Sa. Boleh nggak lo ceritain awal mula akhirnya lo hidup mandiri tuh di titik apa gitu? Iya, jadi mungkin the pinpoint was when my mother passed away. Jadi kayaknya itu 2014 deh, when she passed away. Dia kena kanker payudara. Terus unfortunately we lost the battle and cancer took her away. Terus dari situ tuh kayak
Because the relationship that I have with my mom itu kayak apa ya? Bener-bener susah dideskripsiin karena satu keluarga kita berputar itu dari nyokap kita gitu. Kayak kita oksigennya tuh dari mami. Aku manggilnya mami. Semuanya dari mami karena we do have a dad, tapi dia tuh nggak terlalu, he's not functioning gitu. Jadi berarti itu aku umur 13 ya. 13 atau 14 deh. Selama 13 tahun itu aku hidup dengan 2 orang tua, tapi yang bener-bener ada tuh cuma mama aku. Ayah tuh sangat problematik gitu, kayak aku punya adik cowok, tapi before he was born, dia lahir ketika aku umur 8 tahun. Nah sebelum dia lahir, my dad would be so abusive to my mom gitu loh, kayak it gets to the point where people would ask my mom kayak, why don't you just leave your husband gitu-gitu deh. Ya, she was, tapi despite all of the trouble, mama aku tuh selalu berusaha untuk nge-shield aku gitu loh. Walaupun kedengeran ya mereka teriak-teriak berantemnya, itunya kedengeran semuanya. Cuman sebisa mungkin gue tuh dijauhin dari itu, kayak nggak, ini beban mami, kamu nggak usah ikut-ikutan. You live your best life, the best I could give to you. Terus my mom itu kita hidupnya tuh bukan kayak orang kaya yang berkecupuan banget gitu, tapi my mom always try to give the best to me. Dari kecil karena saudara-saudara tuh suka nyinyirin mami yang kayak, lo tuh pendapatan lo cuma segini, tapi kenapa anak lo harus dikasih susu yang paling bagus? Kan susu formula mahal ya. Terus kayak diberantemin terus deh, kayak, tapi karena mami maunya yang terbaik buat anak-anaknya. Gimana pun caranya lo tetap harus yang dapat yang terbaik. Sekolah kita kan gitu ya, lumayan ya, National Plus School. She didn't kayak, padahal ada sekolah negeri yang gratis atau apa, and it would have kayak suffice aja, it would be better juga. She wouldn't have to struggle so much. Tapi enggak, my kid has to get the best, always the best. That was my mom. Jadi when she passed away, our whole world hilang sama dia, bener-bener. Kita nggak tahu gimana caranya berkomunikasi, kita nggak tahu caranya. Habis ini terus apa ya? Mami udah nggak ada, aku harus apa? Karena ya nggak mendadak sih, cuman ya kaget aja gitu deh. Bener-bener hilang, bener-bener nggak bisa dihubungi lagi kan. Mungkin juga karena ini kali di momen-momen itu kan umur belasan, di saat kayaknya lo pun lagi bergejolak yang ini harus apa ya, ini harus gimana ya. I was a child, right? Ya, exactly. Terus juga di satu sisi tadi yang seperti lo bilang, mungkin sosok ayah nggak hadir lah di hidup lo gitu. Nah, kelanjutannya gimana tuh setelah kehilangan akhirnya nyokap lo, dan lo ngerasa kayak, oh my god gitu, kayak this is the end gitu, kayak gitu tuh. It does feel like the apa end. yang lo rasain, apa ketakutan lo saat itu, atau apa worry lo saat itu? Jadi pas awal-awal mami meninggal kan keluarga kayak kumpul gitu kan. Tapi after a week mereka pergi, balik lagi ke kegiatan mereka masing-masing, saudara-saudara pulang, terus tinggal bertiga, aku, adik aku, sama ayah. Adik aku tuh kayak baru 8 tahun gitu. Terus nggak lama, mami tuh meninggalnya pas kita lagi libur sekolah. Nggak lama kemudian kita harus balik sekolah lagi dong. Tapi saking masih shocknya, kita nggak ke sekolah hampir sebulan. Karena nggak ada dari kita yang bisa get out of bed. Nggak aku, nggak papi aku. Kalau adik aku kan 8 tahun, jadi belum ngerti, dia cuma bisa main-main aja. Tapi aku dan ayah aku tuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bener-bener kayak masih terkejut. Padahal itu hitungannya mungkin udah mau sebulanan ya. Sampai guru sekolah tuh datang ke rumah kayak, kenapa? Kalian butuh bantuan atau apa? Do you need us to reach out to your other family? Nah, dari situ, terus dengan berat hati, my dad has to give me up to my aunt, ke tante aku, me and my brother. Jadi kayak, we live with her. Ya dari situ, aku tinggal sama tante aku. Tapi, it wasn't very pleasant because she wasn't very nice. Apa ya, kayak one of the worst. She was extremely rich. Kayak I was not the first child she took in. She had a lot of foster child ya bahasanya. Tapi
nggak tahu ya, she's evil. Hmm. And not in a way yang dia tahu nih dia punya satu pembantu yang agak nggak tahu lah dia jahat gitu. Dia suka bekalin aku dan adik aku, kan kita masih sekolah tuh, makanan basi. Oh. Iya. Jadi kayak pas dibuka kotak makannya bau kayak gitu-gitu. Jadi we anak nggak makan di sekolah. Terus teman-teman terdekat aku kadang tahu sih, terus mereka suka kayak kasih makanan ke aku. Kayak gitu. Pokoknya banyak lah yang buruk-buruk. Setelah itu kan juga lo akhirnya sempat memutuskan untuk keluar dari rumah tante lo, itu di sekitar umur berapa ya, Sa? Nah, because of that very terrible condition, right? I feel like kayaknya something happen gitu. Terus dia bilang ke gue, lu kalau nggak mau di sini, ya udah lu di luar. Di situ perasaan gue kayak takut. Cuman gue juga, no, this is what I want. Gue nggak mau di sini karena gimana ya? Waktu itu dia pernah ngomong ke aku, padahal tuh aku bukan anak yang kayak bandel banget, terus apa sih namanya, kayak rebel banget gitu ya, seks bebas, narkoba, apalah itu. Aku bener-bener nggak di situ. Kayak aku tuh berprestasi di sekolah, nilaiku bagus, terus ya lumayan aktif lah gitu di sekolah, bukan anak-anak yang mabuk-mabukan dari SMA, enggak, demi Tuhan. Terus tapi dia tuh seakan-akan nganggap aku tuh kayak aku buruk gitu ya, banget, bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain. Teman aku pas aku ulang tahun, mereka mau surprisein aku, terus mereka telepon aku karena mereka takut ke rumah kan, karena mereka tahu kondisi tante aku seperti apa. Mereka bilang, boleh nggak kamu ke depan dulu, soalnya kita punya sesuatu buat kamu. Tapi pas telepon itu, kebetulan tante aku lagi di samping aku dan dia lagi marahin aku. Kalau nggak salah mereka overheard the conversation dia, terus marahinnya tuh over something yang bener-bener nggak jelas gitu loh. I don't even remember what it about, and it was my birthday. Terus kayak after that event tuh, my friend would just like, yeah, it was uncomfortable for them juga lah, karena mereka pasti bingung kayak gimana ya, what do I have to do in this situation gitu. Nah, terus ujung-ujungnya tuh dia bilang ke aku kan, yang itu kalau nggak mau di sini kamu keluar aja. I was afraid, tapi at the same time I wanted that ticket. Aku mau keluar. Jadi ya udah, I decided. Waktu itu tuh aku umur kayaknya baru pertama kali masuk kuliah deh. Baru 17-18 ya. Tapi aku udah kerja. Karena kan aku nggak dapat pemasukan sama sekali. Jadi the moment aku bisa cari uang secara legal, I do it. Aku langsung daftar kerja. Jadi aku udah kerja tuh. I had like two jobs at that time. Aku bilang, aku ngerasa kayak uang aku emang pas-pasan saat ini, tapi it will be a lot better kalau misalnya gue nggak di sini. Serem banget kalau diinget-inget, karena ya gimana ya, kayak gue nggak pernah di posisi kayak gitu kan. This is really brand new. Everything was brand new ever since my mom passed away. Everything was brand new. Rasanya tuh kayak, ini lu dikasih ujian, tapi lu nggak dikasih materinya. Terus mau nggak mau, ini ujian hidup lo sekarang. Lo harus bisa, lo harus lulus. Semua orang bilang kayak, lo harus bisa. Bisa apa? Tapi gue nggak pernah dapat pelajarannya, nggak pernah dapat materinya. Tapi ya, I have to get out gitu loh. Oke, nah tadi kan lo udah menemukan, gue udah dapet tiketnya untuk keluar nih. Oke, gue akan keluar. Tapi di satu sisi lo tuh takut gitu loh, Sa. Nah, apa ya, dorongan atau ada perasaan-perasaan yang lebih nge-boost lo untuk akhirnya lo berani take a step forward untuk kayak, gue harus keluar, gue harus hidup mandiri segala macam. Nah, apakah itu relate ke kehilangan nyokap lo yang udah lama banget, terus akhirnya di umur dari 13 ke umur 17 itu kan sekitar kurang lebih 5-6 tahun, yang akhirnya you find the power gitu. Dari mana sih gitu? Dari mana ya? Mungkin I'm not exactly sure, tapi kayak I feel like ya udah cukup lama aja gue hidup di situ bener-bener kayak babu, sumpah. Sama mbak yang bersih-bersih aja tuh aku di bawah mereka, kayak aku tidur di kamar mereka. Terus mbak yang bersih-bersih itu suka ngebully aku, dia suka, jadi kita kasur tingkat gitu kan.
aku tidur paling bawah, ini mbak yang bersih-bersih, terus ada satu lagi mbak. Nah, mbak ini tuh jahat banget, dia suka kalau tidur arahin kakinya ke atas kasur aku. Jadi I would sleep on top of her feet. Like, ya it was intense lah, kayak if we go into detail gak bakalan habis. Terus I feel like I shouldn't live like this gitu loh. I could find a life somewhere out there, kayak my friends juga are living their life. I could do it. Aku bisa cari uang, sama lo, pasti bisa kayak gitu. Yang kayak apa ya, lo idam-idamkan sesuatu itu dan akhirnya lo ingin capai aja itu dorongan yang akhirnya membuat lo berani untuk keluar gitu ya, Sa? Kayak iya deh. Also mungkin karena gue udah bukan anak kecil lagi gitu loh. Kayak mungkin lo punya power yang gue bisa kerja, gue punya ABC, source lo segala macam, akhirnya untuk membantu lo untuk oke, gue harus berdiri di kaki gue sendiri nih gitu. Kayak udah ada supply-nya gitu loh, walaupun sedikit. Oke. Tapi nggak sekosong pas gue dateng kan. Nah gitu. gini, akhirnya kan lo keluar, lo hidup sendiri. Kesendirian itu gitu, buat lo tuh gimana gitu? Maksudnya mungkin oke lah di perjalanan itu lo ketemu orang, ABC segala macam, di kuliahan segala macam. Tapi di saat benar-benar lo setelah keluar sendiri itu, kesendirian untuk Elsya Chandra di titik itu apa tuh? Sendirian. Apa ya? It's not something that's strange to me anymore gitu loh. It's been a part of me since forever. Ya, karena my mom was my everything, my best friend, my whole life. When she disappeared, ya bener-bener ngerasa udah sendiri gitu. Walaupun masih ada keluarga lain ya. Tapi they're not my mom. What was the question? Maksudnya kesendirian bagi lo tuh di saat yang kayak lo udah sendiri, as in fisiknya sendiri, lo harus tinggal sendiri. Nah itu apa yang lo rasain gitu? Kesendirian itu buat lo di saat itu apa gitu? Kalau tadi kan lo sempat sebut ya kesendirian buat lo udah lama lo rasakan karena nyokap lo udah hilang nih gitu. Tapi apakah dari lingkungan sekitar pun nggak ada yang membantu atau apa gitu, Sa? Ada, I get a lot of help somehow, kayak throughout my very weird life. Apparently kayak selalu ada yang nolongin gitu loh, kayak teman-teman aku, walaupun hal kecil aja. Mereka selalu apa ya mereka punya kehidupan sendiri dan gak bakalan ada untuk aku 24 jam. Tapi ketika mereka bisa bantu, mereka bantu gitu loh. Even the littlest thing yang kayak beliin groceries 2 kantong gitu, they would do that for me. Terus gak pernah lupa ulang tahun aku, tiap tahun selalu kirimin kue kayak gitu-gitu. But of course aku pas kayak lagi sendiri tuh berasa banget kok sepi ya gitu. Kok kosong ya gitu, kayak kalau di sini tuh kayak nggak enak gitu rasanya. Agak sesek. Tapi it's not all the time. It's just kayak ketika I don't know ya, ketika ya it comes and go. Itu yang lo rasain. Oke lah, mungkin lo nggak ngerasa sepi kalau lo ketemu teman. Tapi sepinya tuh di saat momen-momen apa gitu, Sa? Di saat public holidays. Aku nggak suka banget public holidays, dan aku selalu daftarin diri aku untuk kerja tiap kali ada public holidays, kayak Natal, Lebaran, Sinca, anything. Karena kalau buka sosmed tuh isinya kayak people with their family. Aduh. It's okay. Gue tuh kayak kalau diinget-inget kayak nggak tahu sih, gue ngerasa kayak masa hal kayak gitu disedihin sih, bodoh banget. Cuman sedih. Bentar ya. Kenapa, Sa? Jadi kalau misalnya kayak aku kan Kristen ya. Maksudnya keluargaku, I was raised in a Christian family. Jadi kita selalu celebrate Natal. Terus pas Natal tuh kebetulan aku kerja di yang teman-temannya itu agamanya beda sama aku. Jadi kita nggak celebrate Christmas bareng. Terus waktu itu sempet aku nggak kerja pas tahun berapa gitu, aku lupa.
Kayaknya karena aku sakit juga jadi aku nggak bisa kerja. Because I would always work kan. To avoid feeling sendirian banget. Karena di kosan doang terus gak ada siapa-siapa. Aku nggak kerja. Terus aku seharian di kosan. Aku nangis aja karena kayak I miss my mom so bad. I want my family back gitu. Tapi nggak bisa, cause she's not there. Gak tau gimana jelasinnya ya. It's like it's immensely painful, but you cannot get rid of it. Like it's there. It's crippling all over my skin gitu. Tapi no matter how many tears it got you out, nggak hilang, nggak kehapus gitu. Biasanya kan orang kalau stres, frustrasi, terus marah, nangis, it hilang. Tapi pada saat itu, gue belum tahu cara regulate emosi gue dengan baik mungkin ya. Jadi it feels like di saat-saat kayak gitu tuh gue ngerasa kayak gue sangat terkalahkan gitu loh. Padahal gue tau gue udah ngelaluin banyak hal on my own and that's quite an achievement gitu kan. Tapi di saat-saat kayak gitu gue ngerasa kayak gue nggak bisa apa-apa deh. Kayak gitu gue ngerasa kecil banget. Kayak kayak tisu ini kayak diremes gitu sama dunia. Jelek deh pokoknya nggak enak. Oke. Nah tadi kan pas kayak momennya public holiday segala macam gitu ya. You want your family back yang ada nyokap lo, adik lo, bokap lo gitu, berempat lah gitu. Nah, apakah itu yang terberat gitu? I mean, apa ya? Lo ada kangennya mau punya keluarga yang bareng lagi gitu. Apakah itu yang terberat menurut lo? Kesepian atau titik terendah lo gitu? Aku nggak suka lihat poin-poin kayak terberat gitu karena apa sih namanya? The scale of pain itu it's not like this to me. It's linear. It's round. Jadi it's just kalau sekarang lagi nggak di sini, tahun depan atau besok juga pasti di situ gitu. Kayak muter aja. Jadi nggak ada tangga khususnya gitu. Mungkin itu juga salah satu cara biar aku nggak ngerasa kayak terkalahkan lagi gitu. Like to see the problems tuh nggak seberat itu kok. Mungkin akan kayak ini akan datang lagi yang kayak kemarin gue nangis, gue nggak akan nangis nih kali ini gitu ya. Mungkin lo jadi apa ya, nge-boost diri lo sendiri juga gitu ya. Jadi jurus lah gitu yang kayak kalau gue lagi kayak gini, kemarin gue gini, ini pasti akan ada lagi gitu. Tapi it's not something to be afraid of anymore. Karena kayak you got this before, you will get this again kayak gitu loh. Nah, bentuk penanganannya dari diri lo sendiri gitu, atau distraksi atau pelarian lah untuk seenggaknya release emotions yang hadir saat itu gitu, atau apa ya, sedihnya gitu. Apa yang lo lakuin biasanya? It took a lot of time for me to kayak figure out metode yang paling baik buat aku tuh apa. Karena aku nggak bisa cuma mikirin itu, aku nggak bisa cuma mikirin gimana ya regulasi emosi aku, gimana ya ngelaluin ini. Aku tuh harus survive day to day dulu, baru bisa punya privilege untuk berdua sama perasaan aku, berdua sama pikiran aku. Kayak gak bisa, I have to survive dulu, I have to pay this, I have to pay that, I have to make money for the bills gitu-gitu kan. Terus itu ke while, I think kayak aku umur 20-an, 22 maybe, I found kayak because this feeling is not going anywhere, perasaan ini gak bakalan kemana-mana. Jadi yang bisa aku lakuin, aku nulis. Aku dari kecil diajarin mama aku untuk keep a diary, to keep my thoughts. Jadi aku tulis aja semuanya sampai aku capek. Sampai aku kayak, tadi aku mulai halaman ini ngomongin apa ya, aku udah nggak inget. Aku tulis terus, buku jurnalku banyak banget. I think that's one of the way, karena kan kalau misalnya kita lari ke orang, nggak bisa. Gimana ya bahasanya? Kalau ke orang tuh, apa ya? Mungkin terlalu berketergantungan gitu, dan they're not available all the time. Betul. Terus nggak mau ngerepotin juga. Exactly. Orang punya hidup masing-masing gitu loh. Kan kadang orang ada yang kayak, aduh gue nggak bisa sendiri, gue harus sama teman-teman gue. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau sufficient dengan diriku sendiri gitu. Lo merasa nyaman dengan diri lo sendiri. Betul. Dan emosi lo saat itu gitu ya. Oke. And how are you now, Elsha? Aku
I think I'm great. Like Uh-huh. I'm in so much better place than where I started. Cuman ya itu it never really go away, and I don't think it will ever go away. Tapi aku bersyukur aku bisa ada di mana aku sekarang, dikelilingin orang-orang yang ada di hidupku sekarang. Kayak luar biasa sih. Walaupun aku sendiri tuh kesepiannya tuh nggak mutlak gitu loh, ngerti nggak? Kayak it's just kalau kayak orang lagi pilek aja. Kayak orang lagi apa? Pilek. Oh. Jadi kayak hari ini kamu pilek, tapi Aha. 3-2 hari, seminggu lah maksimal, nanti juga kamu baik-baik lagi kan. Kayak gitu. Jadi lo merasa tadi seperti yang tadi lo bilang ini tuh linear, jadi gue akan ngerasakan ini lagi kok gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. It's not my enemy anymore. Tapi Oke, ya feelingnya masih ada, cuman aku udah nggak musuhan sama mereka. Lo apa yang lo coba gitu, Sa? Maksudnya kayak validate your feelings kah atau apa gitu bentuk si ya yang sampai tadi lo akhirnya bisa bilang they're not my enemy anymore. Yeah, it takes a lot of like to the point yang aku nggak bisa nih terus-terusan ignore perasaan aku. Walaupun aku harus survive, aku juga harus ngehidupin apa yang di dalam sini gitu kan. Terus ya udah aku belajar aja kayak kalau aku kayak gini tuh namanya emosi apa ya, kalau aku kayak gini tuh namanya apa ya. Dan ternyata it's part of being alive gitu, it's part of human everything. Mungkin beberapa orang ngalaminnya lebih parah daripada orang lain, tapi everyone kayaknya aku ngerasa semua orang pasti ngelewatin itu. Jadi lo mencoba untuk okay, I need to get through this. Terus nextnya mungkin akan ada lagi. Kira-kira nextnya itu apa yang bisa gue lakuin gitu ya. Jadi lo udah pernah melalui titik A dan lo percaya titik itu akan kembali lagi ada. Tapi lo nih udah nggak apa ya, gelagapan gitu loh, Sa. Kayak kaget atau takut atau apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kayak correct me if I'm wrong. Enggak, bener kok. Kayak gitu ya. Pemahaman lo terhadap si rasa-rasa yang atau emosi-emosi yang muncul di hidup lo gitu. Iya, kayaknya gitu deh. Sama yang kayak yang aku lihat sekarang tuh mungkin dulu pas aku kecil, pas umur 14 tahun, 17 tahun, aku ngeliat kayak ini kok kayak hukuman ya? Kok aku nggak selesai-selesai sih di hukumnya? Berapa tahun nih nggak kelar-kelar hukumannya gitu. Tapi sekarang aku lihatnya, oh ini pembelajaran. Dari sini aku bisa berada di titik yang lebih baik. Aku bisa bantuin teman-teman aku. Pembelajaran, it's not, kalau pembelajaran kan jangan dimusuhin ya. Hidup kan kita harus terus bertumbuh, harus terus belajar. Nggak peduli sebentar apapun lo tetap harus belajar. Kalau lo ngerasa lo udah paling pintar, ya lo paling bodoh berarti. Gitu, jadi kayak apapun yang aku rasain sekarang, pahit atau seneng, baik atau buruk, itu tuh semua aku syukurin. Karena itu semua pembelajaran buat aku. Oke. Nah terakhir nih, Sa, lo punya message gak buat teman-teman yang nonton Nadir Podcast? Jadi ketika kita muda, everything feels like a wet blanket to us. Everything tuh kayak a weighted blanket. Berat banget. Kok gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya? Kok kaki gue nggak bisa jalan? Pokoknya kayak berat banget. Tapi lo nggak boleh berhenti di situ. Lo harus belajar pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Semua orang kan punya waktunya beda-beda. Semua orang punya kecepatan dan capabilities yang beda. Pelan-pelan nanti tuh it will always get better. Ya, I think kayak gitu sih. Karena kalau lo berhenti nanti lo nggak tumbuh. Tumbuh tuh hal yang sangat menyenangkan tau. Kayak you can see the world in a whole new perspective, and then you can make more beautiful friends. I don't know, but it's just a very splendid experience as you grow gitu. Mantap banget Elsha ya, pesan-pesan untuk teman-teman Nadir Podcast. Semoga mendapatkan insight baru dari pengalaman hidup seorang Elsha Chandra ya. Dan juga ini ada sedikit ucapan terima kasih buat Elsha udah main-main ke Nadir Podcast, sudah berbagi ceritanya. Dan juga sampai ketemu di lain waktu ya, Sa. Dan untuk teman-teman penonton Nadir Podcast, kalau mau kritik, saran silakan di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian yang kayak
kayaknya si A butuh nih nonton episode yang ini gitu. Dan see you at the next episode. Bye-bye.